Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bahar Amal selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Lanjutan 1, Artificial Intelligence dan Data Analytics. Perkenalkan, saya Ajeng Ismaya selaku moderator sekaligus pemateri. Saya dari kelas 3B, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester mengenai soal data yang telah dibuat. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Sebuah perusahaan motor memproduksi 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C. Terdapat beberapa data yang telah dikumpulkan oleh perusahaan, yakni dataset 1, yaitu caca tertinggi, dataset 2, produksi tertinggi, dan dataset ketiga, yaitu keuntungan tertinggi. Sebelum mengerjakan soal ujian tengah semester, diperlukan dataset yang disusun secara acak. Untuk mendapatkan dataset tersebut, perlu dilakukan pemrograman terlebih dahulu. Adapun kode yang harus diinput adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar di samping. Sebelum ke langkah selanjutnya, dapat diperoleh dataset dengan menginput digit terakhir NPM setiap mahasiswa. Nah, di sini saya memiliki digit NPM terakhir 4. Kemudian, pada sel baru, ketik kode perintah df to csp, nama file bebas. Kemudian, run program dan simpan. Setelahnya, import ke Google Drive. Dataset tersebut siap untuk digunakan. Setelah menjalankan kode program di atas, untuk memperoleh dataset yang disebutkan dalam soal, saya berhasil mendapatkan dataset yang kedua yang memuat data tentang jumlah produksi untuk produksi A, B, dan C, beserta jumlah produksinya. Dapat dilihat dari gambar di samping. Next. Ini lanjut ke soal yang pertama. Ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris, lalu kategori apa saja yang terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada. Oke, dapat dilihat dari gambar di bawah, kode pemrograman untuk mengetahui banyak data yang diambil perusahaan. Oke. Seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut, dataset saya memiliki sejumlah baris dan terdapat 4 kolom. Adapun kategori yang ada di dataset 2 ini meliputi 4 kolom, yaitu nomor, waktu, produk, dan jumlah produksi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan kategori yang terdapat pada kolom. Next, soal yang kedua, pada tanggal berapa dan jenis produk apa jumlah produksi harian tertinggi dihasilkan? Saya menggunakan dataset kedua. Dapat dilihat gambar di samping, berdasarkan hasil kode pemrograman yang ditampilkan pada gambar di samping, produk dengan jumlah produksi harian tertinggi adalah produk C, dengan total produksi sebanyak 200 pieces pada tanggal 5 Oktober 2023. Soal ketiga, berapakah total jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Di sini saya menggunakan dataset kedua. Nah, dapat dilihat dari gambar di bawah, yaitu kode pemrograman untuk mengetahui jumlah produksi tertinggi pada masing-masing. Berdasarkan kode, total produksi tertinggi untuk setiap produk adalah sebagai berikut. Produk A dengan jumlah 14691 pieces, produk B dengan 16666 pieces, dan produk C dengan 14970 pieces. Berikut visualisasinya. Nah, di gambar di samping ini adalah kode pemrograman beserta visualisasinya.
Dari visualisasi di samping, terlihat bahwa produk dengan produksi tertinggi adalah produk B. Produk B memiliki total produksi 16666. Dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa produk B lebih diminati karena permintaannya lebih tinggi dibandingkan produk A dan C. Oke, soal nomor 4, berapakah rata-rata jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Di sini saya menggunakan dataset kedua. Nah, berdasarkan pada gambar di bawah, kode pemrograman untuk mengetahui jumlah produksi tertinggi masing-masing. Kemudian, berdasarkan hasil kode, rata-rata jumlah produksi tertinggi untuk setiap produk adalah sebagai berikut. Produk A dengan rata-rata 119439024, produk B sebesar 134403226, dan produk C mencapai 126864407. Visualisasinya, hasil tersebut dapat dilihat di bawah. Dari visualisasi di samping, terlihat bahwa rata-rata produksi tertinggi adalah produk B, dengan rata-rata produksi sebesar 134403226. Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa produk B lebih diminati karena permintaannya lebih tinggi dibandingkan dengan produk A dan produk B. Dibandingkan dengan produk A dan produk C. Berapakah standar deviasi dan variansi jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Di sini saya menggunakan dataset kedua. Berdasarkan kode, standar deviasi untuk produk A adalah 39070886, produk B sebesar 4171, 1148, dan produk C mencapai 46052723. Sedangkan variansi produk A adalah 1980412235, produk B sebesar 1739819827, dan produk C mencapai 2120853252. Dari data standar deviasi dapat dilihat bahwa produk C memiliki standar deviasi tertinggi, yang menandakan bahwa sebaran data produk produk C lebih luas dibandingkan produk A dan B. Begitu pula dengan variansi produk C memiliki variansi tertinggi, menunjukkan variansi data produksi yang lebih besar dibandingkan produk A dan B. Next, soal nomor 6. Berapakah interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata produksi terbanyak? Di sini saya menggunakan dataset kedua. Berdasarkan hasil kode pemrograman di atas, dapat diketahui bahwa interval rata-rata dari jenis produk B adalah 12701949991119762 sampai dengan 141787201701706. Oke, soal nomor 7. Jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah produksi A adalah 200 pieces, lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Di sini saya menggunakan data set kedua. Nah, dapat dilihat dari kode pemrograman di samping, berdasarkan hasil pemrograman, nilai T itu diperoleh sebesar minus 154,9910,2293,408328, yang berarti nilai ini berada di luar rentang nilai kritis T tabel, yaitu antara minus 1,97943868506709 dan 1,9794386850670895. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata produksi produk A adalah 200 pieces ditolak.
Oke, di sini sudah mencapai kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut menyatakan bahwa produk B memiliki total dan rata-rata produksi harian tertinggi dibandingkan produk A dan C, sehingga lebih populer. Produk C menunjukkan standar deviasi dan variansi tertinggi yang menunjukkan bahwa variansi dalam produksinya lebih besar. Selain itu, hipotesis bahwa rata-rata produk A mencapai 200 pieces ditolak karena nilai T hitung berada di luar rentang nilai kritis tes tabel. Di bawah ini saya lampirkan link Google Colab. Sebelum menutup presentasi, izinkan saya untuk membacakan secara singkat pantun. Makan siang dengan gulai, ditambah es kelapa muda. Presentasi sudah selesai, sampai jumpa di waktu yang berbeda. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.